Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Kisah Tragis Meninggalnya Sugi. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Jawa Tengah 1987. Minggu siang itu, Dusun Wringin menjadi sangat gempar. Sugi ditemukan meninggal dunia. Bocah kecil tampan itu, jasadnya tersangkut sebuah kayu tepat di sebelah pohon beringin besar. Setelah sekitar 2 jam pencarian, tubuhnya terseret cukup jauh. Beberapa warga mengaku ada yang aneh dengan gerak-gerik Sugi tadi pagi. Ketika arus sungai sangat deras karena hujan lebat tadi malam, dia dengan santai melompat ke dalam air. Dan itu adalah gerakan terakhirnya. Bu Nini, ibunya, berteriak histeris dan meronta minta pertolongan. Tapi sayang, anaknya tak bisa diselamatkan. Jasadnya terbawa arus dan ditemukan sekitar 500 meter dari tempat pertama dia melompat. Dusun Wringin pun berduka. Bocah kecil itu selama ini sangat disukai warga. Di umur 10 tahun, dia terlihat sangat cerdas. Wajahnya yang tampan tak seperti teman-teman lainnya juga membuat Sugi sangat populer. Beberapa ibu yang punya anak cewek kecil seusia Sugi bahkan berseloroh akan menjadikannya menantu kelak. Dan selama beberapa hari, kondisi Dusun Wringin menjadi sangat mencekam. Banyak warga yang mengaku ditemui makhluk halus yang wajahnya menyerupai Sugi. Hal itu membuat istilah cukup populer di sana, yaitu hantu Sugi. Sampai dengan 40 hari sejak meninggalnya, banyak sekali kejadian serupa. Hantu Sugi menghadang dan mengganggu warga yang lewat di malam hari. Kejadiannya selalu di pohon beringin, dan yang paling sering adalah pohon beringin besar dekat tempat jasadnya ditemukan. Di dusun itu memang banyak pohon beringin besar. Konon itu pula yang menjadi alasan kenapa dulu dinamakan Dusun Wringin, yang adalah kosakata bahasa Jawa untuk pohon beringin. Konon pula, dulu dusun itu memang terkenal angker. Beredar cerita bahwa berpuluh-puluh tahun lalu ada kejadian yang sangat menggemparkan sekaligus mengerikan. Tapi sejak sekitar 20 atau 30 tahun terakhir, jarang sekali ada warga yang mengalami hal-hal gaib sampai muncul kembali ketika Sugi meninggal. Kasmuri yang rumahnya tepat di depan rumah Sugi tak luput dari teror hantu itu. Selama ini, Kasmuri memang sering mengajari Sugi pelajaran-pelajaran sekolah. Itu memang atas permintaan Pak Agus, bapaknya Sugi. Kasmuri yang sedang duduk di kelas 3 SMA dan berprestasi akademis cukup bagus, diminta semacam menjadi guru privat. Sehingga Kasmuri tahu betul betapa Sugi adalah anak yang sangat cerdas.
Di samping begitu tampan dan berkulit putih bersih, tak seperti bapak dan ibunya yang kulitnya sawo matang. Tentu saja, Kasmuri juga sangat terpukul dengan meninggalnya Sugi. Dia juga sangat terkejut ketika mendengar banyak cerita tentang pengakuan warga bahwa Sugi terlihat santai melompat ke dalam air. Rasanya mustahil dia tidak paham betapa arus sangat berbahaya ketika itu. Apalagi Sugi termasuk jarang mandi di sungai, tak seperti teman-temannya yang lain. Bagi Kasmuri, hal itu mengandung sebuah misteri besar. Seperti ada kekuatan yang entah itu apa, yang menuntun Sugi untuk mengambil resiko lompat ke arus yang sangat deras. Malam itu, malam ketiga meninggalnya Sugi. Karena ada kegiatan di sekolah, Kasmuri tak bisa ikut acara tahlilan dan harus pulang malam. Sambil mengayuh sepeda, Kasmuri sengaja berdendang dengan suara yang agak keras. Tujuannya jelas, untuk mengurangi rasa takut ketika melintas di depan pohon beringin besar, yang konon di sanalah paling sering kemunculan hantu Sugi. Tapi sepertinya itu tak berpengaruh. Tepat di depan pohon beringin itu, rantai sepedanya tiba-tiba terlepas. Waktu sudah hampir jam 9 malam dan suasana sedang sangat sepi. Memang sejak meninggalnya Sugi dan kabar tentang hantunya, jarang sekali orang dusun Wringin yang keluar malam. Artinya, harapan untuk bertemu orang lain sangatlah kecil bagi Kasmuri. Kasmuri pun akhirnya turun dari sepeda. Bulu kuduknya tiba-tiba berdiri tegak. Tapi dia tak punya pilihan lain. Jalanan yang gelap juga pasti tidak nyaman untuk berlari dan meninggalkan sepeda ontelnya. Ketika Kasmuri berusaha memasang kembali rantai, tiba-tiba terdengar suara. 11 kali 12 sama dengan 121. Diiringi suara tawa kecil. Tentu, masalah utama bukanlah kesalahan perkalian itu, tapi sumber suara yang berasal dari belakang tubuh Kasmuri. Dan itu adalah suara Sugi. Selama ini, Sugi memang sering diajarinya pelajaran matematika, dan dia sering mengajak bercanda dengan sengaja menjawab salah. Ketakutan Kasmuri semakin memuncak. Alunan suara binatang malam di sawah sekitar seakan berpadu menjadi saksi betapa dirinya berada dalam suasana sangat mencekam. Kasmuri terpaksa menoleh ke arah sumber suara, dan yang sedang berdiri di hadapannya adalah apa yang selama ini disebut warga dengan hantu Sugi. Wajah, postur, warna kulit, rambut dan suaranya benar-benar Sugi. Kasmuri terjebak dalam situasi yang sangat mengerikan. Sosok di hadapannya lalu tersenyum kecil, seperti puas karena tadi bercanda dengan sengaja mengucapkan perhitungan yang salah. Ini sama persis dengan kebiasaan Sugi. Kasmuri perlahan mundur. Tapi setelah beberapa langkah dan ingin berlari ke arah sebaliknya, sosok hantu Sugi lagi-lagi berada di depannya. Kali ini tak ada senyuman di wajahnya,
air matanya lalu terlihat menetes. Bulan yang bercahaya cukup terang membuat tetesan itu jelas di mata Kasmuri, dan jarak mereka sangat dekat. Sosok hantu Sugi berdiri hanya sekitar 2 meter di hadapan Kasmuri. Lalu, tanpa diduga, keluarlah kalimat dari mulut sosok itu. Aku menjadi korban, Mas. Tangis sosok itu semakin menjadi. Kini, yang ada di pikiran Kasmuri bukan hanya takut, tapi juga kasihan. Selama hidup, Sugi memang selalu memanggilnya dengan panggilan Mas. Kasmuri sangat sadar, yang sedang berdiri di depannya adalah sosok dari alam lain. Dalam kondisi sekujur tubuh gemetar, untungnya Kasmuri segera ingat ayat kursi yang lalu dibacanya dengan nyaring berulang-ulang. Tak lama kemudian, sosok itu lenyap dari pandangannya, walau suara isak tangis masih lirih terdengar. Kasmuri pun segera menaiki sepedanya. Ajaib, rantainya telah terpasang kembali. Padahal dia belum sempat memasang rantai itu karena tadi dikejutkan dengan suara Sugi di belakangnya. Kasmuri pun bergegas mengayuh sepedanya pulang. Sesampai di rumah, Kasmuri tak menceritakan apapun pada bapak atau ibunya. Tapi otaknya dihiasi sebuah pertanyaan serius. Apa maksud dari kalimat sosok Sugi tadi bahwa dia telah menjadi korban? Dari dalam kamar, Kasmuri sempat mendengar obrolan bapak dan ibunya. Ternyata yang mereka bahas juga tentang hantu Sugi. Bahwa tadi selepas Isya, Bajuriah ditemui hantu Sugi di pohon beringin kecil belakang rumahnya. Dan parahnya, karena ketakutan, janda tua itu pingsan di sana. Untungnya, beberapa tetangga segera menolong dan menggotongnya pulang. Teror hantu Sugi memang sangat merajalela. Bapaknya juga mengatakan bahwa ada orang pintar yang didatangkan oleh Pak Saeri, sang kepala dusun. Tapi tak membuahkan hasil dan teror itu tetap terjadi. Kasmuri terus berusaha mencerna kalimat sosok hantu Sugi tadi. Sempat terlintas sebuah kemungkinan buruk di otaknya, bahwa Pak Agus bapaknya Sugi sedang menjalani pesugihan dan Sugi adalah tumbalnya. Tapi kemungkinan itu terasa kecil. Pak Agus sudah kaya sejak dulu. Hanya ketika Kasmuri masih SD, kehidupannya memang sederhana dan jauh dibanding sekarang yang menjadi salah satu orang terkaya di dusun Wringin. Kemungkinan itu ada, tapi rasanya tidak terlalu besar. Atau ada kekuatan gaib yang semacam menjerumuskan Sugi, sehingga dia dengan tenang dan santai melompat ke arus deras. Tapi lagi-lagi, kemungkinan itu rasanya kecil juga. Apalagi Sugi sudah terlalu besar untuk hal-hal seperti itu. Dulu, memang pernah ada salah satu anak tetangga cukup jauh yang hilang semalam dan baru ditemukan keesokan harinya. Dan konon, anak kecil itu dibawa Wewe Gombel. Usianya saat itu sekitar 4 atau 5 tahun.
Menurut Kasmuri, kemungkinan barusan juga cukup kecil, karena usia Sugi sudah 10 tahun dan mungkin tidak lagi disukai makhluk seperti Wewe Gombel. Semua kemungkinan yang terlintas rasanya tidak terlalu besar, dan Kasmuri tak mendapat jawaban malam itu. Setelah akhirnya bisa tertidur, Kasmuri dikejutkan dengan suara gaduh di depan rumah. Ternyata Pak Agus mengetuk-ngetuk pintunya. Dia minta tolong pada Pak Sadikan, bapaknya Kasmuri, untuk menemani ke rumah sakit. Katanya istrinya, yaitu Bu Nini yang adalah ibunya Sugi, pingsan di kebun kecil belakang rumah. Kebetulan pula di sana berdiri juga pohon beringin. Akhirnya, selain Pak Sadikan, Kasmuri pun diajak serta di dalam mobil berangkat ke rumah sakit. Pak Agus terlihat panik dan sangat khawatir dengan kondisi istrinya. Sesampai di sana, kata dokter tak ada tanda-tanda penyakit apapun di tubuh Bu Nini. Dan setelah kondisinya terlihat membaik, Bu Nini pun dibawa kembali pulang. Di rumahnya, Bu Nini bercerita bahwa tadi di pohon beringin belakang rumahnya, dia melihat Sugi berlari menghampiri. Sambil berteriak minta tolong, dia berusaha memeluk Bu Nini. Tapi sebelum tangan Sugi meraih ibunya, tiba-tiba sosoknya lenyap seketika. Bu Nini memang terlihat pucat sejak meninggalnya Sugi. Dan itu wajar, karena Sugi adalah anak satu-satunya, dan setelah beberapa tahun pernikahan, barulah Bu Nini mempunyai anak. Hari demi hari berlalu, dan tak terhitung berapa pengakuan warga tentang penampakan hantu Sugi. Orang pintar yang sempat didatangkan hanya bisa mengatakan bahwa nanti setelah 40 hari kematiannya, sosok itu tak akan lagi mengganggu warga dusun. Kasmuri sendiri pernah 2 kali lagi ditemui sosok hantu Sugi. Yang paling mengerikan adalah yang terakhir. Ketika itu sore hari menjelang maghrib. Dia pulang dari toko karena disuruh sang ibu membeli benang di dekat pasar. Anehnya, rantai sepedanya lagi-lagi terlepas. Dan kejadiannya tepat di depan pohon beringin besar lagi. Tempat di mana dia ditemui hantu Sugi pertama kali. Dia mendengar suara tangis yang sangat keras dari atas pohon. Refleks, mata Kasmuri mengarah ke sana. Dan di sana, dia melihat sosok Sugi hanya bercelana pendek dan menangis terseduh-seduh. Lagi-lagi, dia mengatakan kalimat yang sama. Aku menjadi korban, Mas. Kasmuri yang sangat ketakutan segera berlari sambil mendorong sepedanya. Untungnya, tak lama kemudian ada seorang tetangga yang melintas, yang lalu membantunya memasang kembali rantai sepeda. Teror hantu Sugi terus berlangsung, dan kabar mengerikan itu sampai juga ke pasar. Kebetulan Bu Nini, ibunya Sugi, punya toko pakaian cukup besar di sana. Sejak Sugi meninggal, toko itu belum pernah buka lagi. Tentu kesedihan luar biasa masih sangat dirasakan Bu Nini. Bu Nini adalah seorang wanita cantik yang mandiri,
Dari pagi sampai sore, bahkan kadang malam, dia berdagang pakaian di pasar. Sedangkan Pak Agus adalah seorang guru yang juga mengurusi sawah yang beberapa hektar. Mereka berdua seperti tenggelam dalam kesibukan masing-masing setiap hari. Dulu, ketika Kasmuri masih kecil, memang sempat terdengar kabar bahwa Pak Agus dan Bu Nini mencari pesugihan. Tapi kabar itu berangsur hilang karena tak ada yang bisa membuktikan. Sementara Kasmuri yang adalah guru privat Sugi terus dihantui dengan misteri kalimat yang 2 kali diucapkan sosok hantu Sugi, bahwa dia menjadi korban. Entah apakah benar yang diucapkan dan entah apa pula yang dimaksud dengan menjadi korban. Sampai suatu malam, Kasmuri pamit menginap di rumah salah satu teman kelasnya, yaitu Dirga. Kebetulan besok pagi ada kegiatan di sekolah, dan Kasmuri bersama Dirga adalah panitia utama. Intinya, dia ingin mempersiapkan acara sambil menginap di rumah Dirga. Kebetulan rumah Dirga tak jauh dari pasar. Jaraknya sekitar 5 km dari rumah Kasmuri. Ternyata Dirga juga mendengar cerita tentang teror hantu Sugi. Dan Dirga juga mengatakan bahwa di pasar kabar itu memang sangat heboh. Ditambah lagi toko baju Bu Nini yang belum juga buka. Tiba-tiba Kasmuri teringat, tak jauh dari rumah Dirga ada Mbah Supeno, sahabat almarhum kakeknya dulu. Dulu Kasmuri sempat beberapa kali diajak ke sana ketika dia masih SD. Dan setelah bertanya pada Dirga, ternyata Mbah Supeno masih ada. Hanya istri beliau yang sudah meninggal beberapa bulan lalu. Kasmuri pun berjalan ke rumah Mbah Supeno. Sesampai di sana, Mbah Supeno ternyata masih ingat bahwa Kasmuri adalah cucu dari sahabatnya. Kasmuri bahkan dipeluk berkali-kali, sambil beliau mengatakan bahwa wajahnya mengingatkan Mbah Supeno pada sang kakek yang adalah sahabat karibnya. Setelah obrolan basa-basi, Kasmuri bertanya apakah Mbah Supeno mendengar kabar tentang teror hantu Sugi di Dusun Wringin. Ternyata Mbah Supeno bukan hanya pernah mendengar, tapi sangat antusias membahas. Dan beliau mengatakan bahwa kematian Sugi yang konon katanya aneh mengingatkannya pada sesuatu yang menakutkan. Awalnya beliau mengaku bahwa belum pernah menceritakan ini pada siapapun. Tapi karena Kasmuri sudah membuka dan kebetulan adalah cucu sahabatnya, maka Mbah Supeno akan bercerita sesuatu yang mungkin hanya beliau yang tahu. Kasmuri segera memasang baik-baik mata dan telinganya. Dari kalimat dan nada bicaranya, sepertinya apa yang akan disampaikan Mbah Supeno adalah sesuatu yang sangat serius. Yang diceritakan Mbah Supeno ternyata adalah peristiwa sekitar 80 tahun lalu. Ketika itu, Mbah Supeno baru berumur 8 atau 9 tahun.
Dan karena di desa-desa sekitar tak ada orang yang setua dirinya, Basupeno yakin tak ada orang lain yang tahu, karena semua orang yang ada ketika itu semuanya kini sudah meninggal. Basupeno juga sempat berpikir bahwa mungkin kematian Sugi ada hubungannya. Kasmuri semakin seksama mendengarkan. Kata Basupeno, dulu beliau juga tinggal di dusun Wringin. Itulah sebabnya bersahabat sejak kecil dengan almarhum Mbah Giman yang adalah kakek Kasmuri. Ketika itu ada kejadian menegangkan. Seorang gadis ditemukan meninggal dengan tali terikat di lehernya dan tergantung di pohon beringin. Basupeno juga menjelaskan bahwa tempatnya adalah pohon beringin yang paling besar di dusun Wringin. Artinya, itu adalah tempat di mana jasad Sugi ditemukan dan lokasi di mana Kasmuri ditemui hantu Sugi untuk pertama kali. Basupeno lalu terlihat memperbaiki posisi duduknya. Kasmuri meyakini bahwa cerita ini masih jauh dari kata usai. Gadis itu, kata Basupeno, bernama Sundari. Kesimpulan semua orang waktu itu, Sundari telah nekat mengakhiri hidupnya setelah ditinggal oleh laki-laki bernama Kaspan yang dicurigai telah menghamilinya. Kaspan kebetulan rumahnya tak terlalu jauh dari rumah Basupeno saat ini. Di sini Kasmuri belum menemukan benang merah di mana hubungannya dengan kematian Sugi. Tapi dia masih harus terus mendengarkan kelanjutan cerita ini. Kata Basupeno, Kasman kemudian menikah dengan wanita sangat cantik bunga desa ini yang bernama Sarah. Kecantikan Sarah memang terdengar kemana-mana karena wajahnya yang kebarat-baratan. Konon Sarah adalah hasil hubungan gelap ibunya dengan tentara Belanda. Mereka kemudian mempunyai satu anak yang bernama Anto, yang sangat tampan dan mewarisi wajah rupawan dari sang ibu. Sekitar setahun setelah lahirnya Anto, salah satu tetangga Basupeno yang kini sudah meninggal mengaku beberapa kali didatangi arwah Sundari. Tetangga Basupeno itu memang terkenal sebagai orang pintar. Katanya arwah Sundari mendatanginya dan selalu mengatakan bahwa dia akan menghabisi Kaspan dan semua anak turunnya. Basupeno lalu menjeda cerita itu dengan menyeruput kopi kentalnya. Kasmuri sama sekali belum paham, terutama karena rumah Basupeno cukup jauh dari rumahnya. Tentu saja begitu juga rumah laki-laki yang bernama Kaspan itu. Rasanya aneh kalau ada hubungannya dengan kematian Sugi. Karena terbakar rasa penasaran, Kasmuri pun bertanya, Maaf Mbah, hubungannya di mana ya? Basupeno lalu tersenyum dan meminta Kasmuri memasang pikirannya dan mendengar sampai tuntas kelanjutan cerita ini. Anto, sang pemuda tampan, menjadi anak satu-satunya dari Kaspan. Sayangnya,
ketika usianya sekitar 10 tahun, kedua orang tuanya meninggal karena sakit. Ketika itu, Basupeno sempat teringat cerita dari temannya bahwa Sundari ingin menghabisi anak dan cucu dari Kaspan. Antok pun dirawat oleh pamannya. Dan sejak remaja, dia sangat dekat dengan Basupeno. Seringkali Antok berkunjung ke rumah ini walau hanya ngobrol sesuatu yang ringan. Kedekatan mereka awalnya karena Basupeno kenal dekat pula dengan almarhum bapaknya. Antok lalu menikah dan mempunyai anak satu, yaitu Hendrawan. Tapi nasib Antok ternyata mirip bapaknya. Hanya punya anak satu dan meninggal ketika Hendrawan masih kecil. Bedanya, Antok meninggal karena kecelakaan bersama istrinya. Hendrawan yang yatim piatu lalu dibesarkan oleh salah satu sepupu dari almarhum bapaknya. Kasmuri tetap belum paham, walaupun sudah ada dua sosok penting yang meninggal dalam cerita itu, yaitu Kaspan dan Antok anaknya. Basupeno menyeruput lagi kopinya sebelum melanjutkan cerita. Hendrawan, kata Basupeno, juga sangat tampan seperti bapaknya. Juga sering berkunjung ke rumah Basupeno. Bahkan Basupeno dianggap seperti kakek sendiri. Semua masalah hidupnya selalu diceritakan pada Basupeno, termasuk yang sangat pribadi. Sayangnya, dia meninggal sebelum menikah. Tapi beberapa bulan sebelum meninggal, yaitu sekitar 10 tahun lalu, Hendrawan membuat pengakuan mengejutkan pada Basupeno bahwa dia jatuh cinta dan sempat menjalin hubungan dengan wanita cantik pemilik toko baju di pasar, yaitu Bu Nini. Di sini Kasmuri mulai manggut-manggut. Ada benang merah yang bisa ditariknya. Apalagi setelah Basupeno merangkum cerita tadi, bahwa Kaspan menghamili Sundari yang lalu mengakhiri hidupnya sendiri. Kaspan dan istrinya meninggal setelah punya satu anak, yaitu Anto. Anto dan istrinya pun meninggal setelah punya satu anak pula, yaitu Hendrawan. Dan Hendrawan sendiri sudah meninggal sebelum menikah, tapi pernah mengaku menjalin hubungan dengan Bu Nini. Dan kini Sugi, anak satu-satunya Bu Nini, meninggal di usia 10 tahun. Kasmuri merasa telah mengerti, walau rangkaian cerita itu benar-benar membuatnya harus berpikir keras. Tapi di akhir cerita, Basupeno mengaku tak bisa menjamin hubungan kematian Sugi dengan itu semua, sekaligus meyakinkan Kasmuri bahwa ajal mutlak di tangan Yang Maha Kuasa. Hanya saja beliau mengatakan bahwa peristiwa meninggalnya Sugi mengingatkannya pada kejadian menggemparkan Dusun Wringin sekitar 80 tahun lalu. Karena malam sudah cukup larut, Kasmuri pun pamit kembali ke rumah Dirga. Karena besok pagi ada acara di sekolah, sekaligus agar Basupeno bisa beristirahat. Singkat cerita, teror hantu Sugi memang tak terdengar lagi setelah tahlilan malam ke-40.
keesokan harinya, Bu Nini membuka lagi tokonya setelah tutup sebulan lebih. Seminggu kemudian, Kasmuri berziarah ke makam kakek dan neneknya. Di sana, dia juga menabur bunga di makam Sugi, sekaligus mendoakannya pula. Air mata Kasmuri menetes, mengingat tetangga kecil sekaligus murid privatnya itu. Terlintas lagi semua yang pernah didengarnya, bahwa dulu ada kasak kusuk bahwa orang tua Sugi menjalani pesugihan. Juga yang terbaru, rangkaian cerita Mbah Supeno tentang Kaspan dan anak turunnya. Kaspan punya anak Antok, Antok punya anak Hendrawan, dan Hendrawan mengaku menjalin hubungan khusus dengan Bu Nini, ibunya Sugi. Entah mana yang benar. Tapi melihat Pak Agus dan Bu Nini lama tidak mempunyai anak setelah menikah dan pengakuan Hendrawan, maka ada sebuah kemungkinan bahwa Sugi yang sangat tampan bisa jadi adalah anak dari almarhum Hendrawan, dan adalah pula keturunan dari Kaspan yang menjadi tokoh kunci dalam kejadian menggemparkan sekitar 80 tahun lalu. Tapi Kasmuri tak berani melanjutkan prasangka buruknya, apalagi semuanya tak bisa dibuktikan dengan jelas dan pasti. Biarlah semua menjadi misteri dan cerita dalam perjalanan Dusun Beringin. Dia lalu teringat pesan lain dari Mbah Supeno, bahwa ajal mutlak di tangan Yang Maha Kuasa. Kasmuri pun meneteskan air mata lagi, sambil melantunkan doa, sembari memegang pusara putih bertuliskan nama Sugi. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, kisah tragis meninggalnya Sugi. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.